Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa inovasi budidaya cacing sutra di Desa Banjarharjo, Kalibawang, Kulon Progo merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka Lustrum Fakultas Pertanian UGM ke-15 yang diketuai oleh Bapak Dr. Insinyur Ignatius Hardaningsih. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan tahun lalu dalam rangka Dies ke-74 Fakultas Pertanian UGM. Fakultas Pertanian UGM sangat mendorong dan mengapresiasi kegiatan ini. Semoga bermanfaat bagi masyarakat luas. Terima kasih. Cacing sutra merupakan jenis pakan alami yang sering digunakan dalam kegiatan pembenihan ikan. Cacing sutra mempunyai kandungan protein sekitar 40-50% dan biasanya diberikan pada stadia ikan umur sekitar 3-21 hari. Cacing sutra biasanya banyak dijumpai di alam, terutama di perairan yang mengandung bahan organik yang tinggi. Cacing sutra tidak tersedia sepanjang tahun, biasanya hanya banyak dijumpai pada musim penghujan. Para petani biasanya mengambil bibit cacing sutra ataupun cacing sutra di perairan dan digunakan untuk kegiatan pembenihan. Akan tetapi ada salah satu kendala ketika kita mengambil cacing sutra di alam, yaitu cacing sutra kadang membawa bibit penyakit. Untuk mengatasi hal tersebut ada beberapa inovasi yang dilakukan. Inovasi tersebut memungkinkan cacing sutra dapat diproduksi secara kontinu ataupun berkelanjutan, tidak tergantung musim, dapat diusahakan secara massal dan hemat air. Ada beberapa inovasi yang dilakukan, yaitu misalnya dengan budidaya cacing sutra dengan sistem lahan sawah, sistem apartemen, menggunakan kolam terpal, ataupun bak beton. Budidaya cacing sutra di lahan sawah mempunyai beberapa tahapan. Yang pertama adalah persiapan lahan dan media budidaya. Yang kedua adalah persiapan bibit cacing sutra. Yang ketiga adalah persiapan pakan cacing sutra. Yang keempat pemeliharaan cacing sutra. Dan yang terakhir adalah pemanenan cacing sutra. Persiapan lahan dan media budidaya. Lahan budidaya berupa tanah sawah. Pertama-tama tanah dibalik menggunakan cangkul maupun traktor. Tujuan dari pembalikan tanah ini supaya konsistensi tanah menjadi gembur dan meminimalisasi adanya bibit penyakit. Pengolahan tanah ini dilakukan sampai dengan konsistensi tanah menjadi halus. Setelah itu, tanah diberi pupuk organik berupa kotoran puyuh ataupun kotoran ayam. Kedalaman lahan sawah sekitar 30-50 cm. Setelah itu sawah dialiri dengan air sekitar 3-5 cm. Lahan budidaya cacing sutra ini biasanya diberi pelindung berupa paranet dengan mesh size sebesar 65%. Paranet ini dipasang sekitar 1-2 meter di atas lahan sawah. Tujuan dari pemasangan paranet ini adalah meminimalisasi cacing sutra terpapar sinar matahari secara langsung. Pemilihan bibit cacing sutra. Cacing sutra bersifat hermaprodit dan akan menghasilkan telur yang disimpan di dalam kokon. Setelah itu akan menetas sekitar 10-12 hari dan kemudian akan berkembang menjadi cacing muda dan cacing dewasa. Untuk menentukan indukan cacing sutra, biasanya ada tingkat kesulitan tersendiri. Akan tetapi, kita bisa melihat secara visual dengan melihat adanya belahan pada bagian atas cacing sutra. Jika kesulitan menentukan indukan cacing sutra, kita bisa mengambil biomasa cacing sutra yang kita peroleh dari alam ataupun dari pengumpul cacing sutra. Cacing sutra kita bersihkan dari bahan organik ataupun lumpur-lumpur. Setelah itu, cacing sutra bisa kita tebar di lahan dengan kapasitas sekitar 250-500 ml per meter persegi. Persiapan pakan. Penyiapan pakan diawali dengan kita mempersiapkan beberapa bahan berupa kotoran puyuh, ampas tahu, dedak,
limbah sayuran, probiotik, dan molases ataupun tetes tebu. Semua bahan tersebut dicampur, kemudian dimasukkan di dalam drum ataupun bis beton. Setelah itu ditutup rapat, kemudian kita tambahkan selang yang berfungsi untuk mengalirkan gas-gas yang keluar selama proses fermentasi. Proses fermentasi berlangsung sekitar 7-14 hari. Setelah gas habis keluar, kita bisa gunakan hasil fermentasi tersebut sebagai sumber pakan bagi cacing sutra. Pemberian pakan dilakukan pada hari ketiga setelah bibit cacing sutra ditebar. Pakan yang diberikan sekitar 100-200 ml per meter persegi. Pakan bisa diberikan pada spot-spot biomasa cacing sutra dengan frekuensi pemberian 1-2 kali per hari. Cacing sutra dipelihara dalam waktu sekitar 45 hari. Debit air yang digunakan sebesar 1 liter per menit. Air dialirkan secara terus-menerus dengan sistem resirkulasi atau langsung dibuang ke tampungan pembuangan. Selama pemeliharaan, ada beberapa jenis hama yang muncul dalam sistem budidaya, seperti lumut, larva Chironomus, buraya ikan, ataupun jenis keong ataupun teritip. Upaya pengendalian yang dilakukan yaitu dengan mengurangi jumlah lumut dan menghilangkan teritip ataupun keong yang ada di sistem budidaya. Pemanenan cacing sutra dapat dilakukan pada pagi hari ataupun sore hari. Kita bisa mengambil spot-spot biomasa cacing sutra pada lahan, kemudian kita tampung di dalam ember. Teknik pemanenan dapat dilakukan dengan cara memisahkan koloni cacing sutra dengan lumpur yang terbawa saat pemanenan. Pemanenan cacing sutra dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan panen total dan panen sebagian. Pemanenan total dapat dilakukan dengan memanen keseluruhan biomasa cacing sutra. Sedangkan panen sebagian adalah kita mengambil sekitar 80% dari biomasa cacing sutra. Sedangkan yang 20% dapat kita gunakan sebagai bibit cacing sutra untuk kegiatan budidaya selanjutnya. Budidaya cacing di sawah ini ada perkembangan atau inovasi baru yang dari tahun 2020 ke 2021. Saat itu pada saat Dies Fakultas Pertanian yang ke-74 dan sekarang Dies Fakultas Pertanian yang ke-75. Inovasi baru apa yang kita tampilkan atau kita dapatkan, yaitu budidaya cacing di sawah, polikultur dengan budidaya lele untuk ikan konsumsi. Jadi di sawah ini ada 6 jalur tempat budidaya cacing. Nah, setiap 3 jalur itu dibuat kolam dengan luasan kira-kira 16-20 meter persegi. Nah, kolam ikan lele itu diletakkan pada jalur ketiga, jalur terakhir, atau yang satunya jalur ke-6 atau ketiga, sama saja. Yang penting pada jalur terakhir ketiga. Nah, air dari budidaya cacing masuk di dalam kolam budidaya lele. Tujuannya apa? Karena banyak cacing-cacing yang terbawa oleh aliran air yang masuk ke budidaya lele, yang biasanya hanya dibuang. Setelah budidaya lele dilakukan 3 minggu, 4 minggu, maka kemudian air dari budidaya lele
dipompakan setiap seminggu sekali ke dalam jalur-jalur budidaya cacing sutra. Mengapa itu perlu? Karena kotoran atau air di budidaya lele itu mengandung banyak unsur N yang dibutuhkan untuk hidupnya cacing sutra di situ. Nah, maka kebutuhan N tersebut terpenuhi dari air budidaya lele, sementara lele akan mengkonsumsi cacing sutra yang terbawa oleh air yang masuk dalam budidaya lele. Keuntungannya apa? Kelebihannya? Kelebihannya pada budidaya lele di sini FCR-nya itu 0,8, 0,75, sehingga ada efisiensi sebanyak kira-kira 20-25% efisiensi pakan. Di sini budidaya cacing juga bisa memproduksi lele secara bersama-sama. Demikian saya kira perkembangan inovasi pada Des Fakultas yang ke-75 ini. Terima kasih, selamat ikut melakukan kegiatan ini, produktif, dan produktif.